Amos. Amos pasal 1. Inilah perkataan Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, mengenai apa yang dilihatnya sehubungan dengan Israel pada zaman Uzia, Raja Yuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Ia berkata, Allah mengguruh dari Sion dan memperdengarkan suaranya dari Yerusalem. Padang-padang penggembalaan berkabung dan puncak Karmel layu. Beginilah firman Allah. Karena 3 pelanggaran Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya. Karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Maka aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, dan api itu akan melalap puri-puri Ben-Hadad. Akan kupatahkan palang pintu Damsyik, dan akan kulenyapkan penduduk dari lembah Awen. Juga dia yang memegang tongkat kerajaan dari Bait Eden. Rakyat Aram akan dibuang ke Kir. Firman Allah. Beginilah firman Allah. Karena 3 pelanggaran Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya. Karena mereka telah mengangkut orang buangan itu seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom, maka aku akan melepas api ke tembok Gaza yang akan melalap puri-purinya. Akan kulenyapkan penduduk dari Asdod, juga dia yang memegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan bertindak melawan Ekron, sehingga binasalah sisa orang Filistin. Demikianlah firman Allah Ta'ala. Beginilah firman Allah. Karena 3 pelanggaran Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya. Karena mereka telah menyerahkan orang buangan itu seluruhnya kepada Edom, dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Maka aku akan melepas api ke tembok Tirus yang akan melalap puri-purinya. Beginilah firman Allah. Karena 3 pelanggaran Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya. Karena ia telah mengejar saudaranya dengan pedang dan meniadakan belas kasihan. Amarahnya mencabik-cabik untuk selamanya, dan geramnya disimpannya untuk seterusnya. Maka aku akan melepas api ke Teman yang akan melalap puri-puri Bozra. Beginilah firman Allah. Karena 3 pelanggaran Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya. Karena mereka telah membelah perut perempuan-perempuan yang mengandung di Gilead untuk meluaskan daerah mereka. Maka aku akan menyalakan api di tembok Raba yang akan melalap puri-purinya, diiringi pekikan saat peperangan, diiringi badai saat angin puting beliung. Raja mereka akan pergi sebagai orang buangan bersama-sama dengan para pembesarnya. Demikianlah firman Allah. Amos pasal 2. Beginilah firman Allah. Karena 3 pelanggaran Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya. Karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur, maka aku akan melepas api ke Moab yang akan melalap puri-puri Keriot. Moab akan mati dalam kegaduhan, diiringi pekikan dan bunyi sangkakala. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan mencabut nyawa semua pembesarnya bersama dia. Demikianlah firman Allah. Beginilah firman Allah. Karena 3 pelanggaran Yuda, bahkan 4,
aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya. Karena mereka telah menolak hukum Allah dan tidak memegang teguh ketetapan-ketetapannya. Mereka disesatkan oleh dusta mereka, yang dahulu diikuti oleh nenek moyang mereka. Maka aku akan melepas api ke Yuda, yang akan melalap puri-puri Yerusalem. Beginilah firman Allah. Karena 3 pelanggaran Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali hukuman baginya. Mereka menjual orang benar karena perak, dan orang melarat karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala fakir miskin ke dalam debu tanah, dan menyesatkan jalan orang lemah. Anak dan ayah meniduri satu perempuan muda, sehingga namaku yang suci dicemarkan. Mereka membaringkan diri di sisi setiap mazbah berhala, di atas pakaian gadaian orang. Mereka meminum anggur orang-orang yang terkena denda di dalam kuil berhala mereka. Padahal akulah yang memunahkan orang Amori dari hadapan mereka, yang tinggi seperti tinggi pohon aras, dan yang kuat seperti pohon besar. Aku telah memunahkan buahnya dari atas, dan akarnya dari bawah. Aku jugalah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang belantara, supaya kamu dapat menduduki negeri orang Amori. Telah kubangkitkan sebagian dari anakmu sebagai nabi, dan sebagian dari pemudamu sebagai orang Nazir. Bukankah betul begitu, hai Bani Israel? Demikianlah firman Allah. Tetapi orang Nazir kamu beri minum anggur, dan para nabi kamu perintahkan, jangan bernubuat. Sesungguhnya aku akan menindih kamu di tempatmu, seperti kereta ditindih oleh saratnya berkas gandum. Orang yang cepat tidak akan dapat lari, orang yang kuat tidak akan dapat mengerahkan tenaganya, dan kesatria tidak akan dapat meluputkan diri. Orang yang memegang busur panah tidak akan dapat bertahan. Orang yang cepat kakinya tidak akan dapat meluputkan diri. Dan orang yang menunggang kuda pun tidak akan dapat meluputkan diri. Orang yang berhati teguh di antara para kesatria akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Allah. Amos pasal 3. Dengarlah firman ini yang disampaikan Allah menentang kamu, hai Bani Israel, menentang seluruh kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu sajalah yang kupilih dari semua kaum di bumi. Sebab itu, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Masakan 2 orang berjalan bersama-sama kalau mereka belum bermufakat? Masakan singa mengaum di dalam hutan kalau belum mendapat mangsa? Masakan singa muda memperdengarkan suara dari dalam sarangnya kalau belum menangkap apa-apa? Masakan burung jatuh ke dalam perangkap di tanah kalau jerat tidak dipasang baginya? Masakan perangkap diangkat dari tanah kalau belum menangkap apa-apa? Kalau sangkakala ditiup dalam kota, masakan rakyat tidak gemetar? Masakan terjadi malapetaka di suatu kota dan bukan Allah yang melakukannya? Sungguh, Allah Ta'ala tidak akan melakukan sesuatu tanpa mengungkapkan rahasianya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapa yang tidak takut? Allah Ta'ala telah berfirman, siapa yang tidak bernubuat? Siarkanlah dalam puri-puri di Asdod
dan dalam puri-puri di tanah Mesir. Katakanlah, berkumpullah di gunung-gunung sekitar Samaria. Lihatlah kegemparan besar yang ada di dalamnya dan penindasan yang ada di tengah-tengahnya. Mereka tidak tahu berbuat jujur. Demikianlah firman Allah. Merekalah yang menimbun kekerasan dan perampokan dalam puri-puri mereka. Sebab itu beginilah firman Allah Ta'ala. Akan ada satu lawan yang mengepung negeri itu, yang akan merontokkan kekuatanmu dan merampasi puri-purimu. Beginilah firman Allah. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 12 kaki atau sepotong telinga, demikianlah Bani Israel yang tinggal di Samaria akan dilepaskan di sudut tempat tidurnya dan di ranjangnya yang berkain sutra. Dengarlah dan bersaksilah menentang kaum keturunan Yakub. Demikianlah firman Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Pada waktu aku menghukum orang Israel karena pelanggaran-pelanggarannya, aku juga akan menjatuhkan hukuman atas mazbah-mazbah berhala di Bait El. Tanduk-tanduk mazbah itu akan dipatahkan dan jatuh ke tanah. Akan kurobohkan balai musim dingin serta balai musim panas. Rumah-rumah gading akan musnah dan rumah-rumah besar akan ditiadakan. Demikianlah firman Allah. Amos pasal 4. Dengarlah firman ini, hai sapi-sapi betina Basan di gunung Samaria, yang memeras fakir miskin dan menindas kaum duafa, serta yang berkata kepada tuan-tuanmu, bawalah kemari supaya kita minum-minum. Allah Ta'ala telah bersumpah demi kesuciannya. Sesungguhnya, waktunya akan datang saat kamu akan diangkat dengan kait, dan yang tersisa di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui lubang tembok, masing-masing terus ke depan, dan kamu akan dibuang ke Harmon. Demikianlah firman Allah. Datanglah ke Bait El dan lakukanlah pelanggaran. Ke Gilgal dan perbanyaklah pelanggaran. Bawalah kurban sembelihanmu setiap pagi dan persembahan 1/10 setiap 3 hari. Bakarlah persembahan syukur dari roti yang beragi. Maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela dan kabarkanlah, karena itulah yang kamu sukai, hai Bani Israel. Demikianlah firman Allah Ta'ala. Sekalipun aku telah memberikan kepadamu gigi yang tak tersentuh makanan di segala kotamu, dan kekurangan makanan di segala tempatmu, kamu tidak juga kembali kepadaku. Demikianlah firman Allah. Aku juga menahan hujan darimu ketika 3 bulan lagi menjelang musim tuai. Kuturunkan hujan ke atas kota yang satu, sedang ke atas kota yang lain tidak. Ladang yang satu kehujanan, dan ladang yang tidak kena hujan mengering. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, dan mereka tidak juga dipuaskan. Namun kamu tidak juga kembali kepadaku. Demikianlah firman Allah. Aku mengazab kamu dengan kelayuan tanaman dan penyakit gandum. Tamanmu yang banyak, kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon aramu, dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang pengerat. Namun kamu tidak juga kembali kepadaku. Demikianlah firman Allah. Aku melepas penyakit sampar ke antaramu, seperti yang kulakukan terhadap Mesir. Kutewaskan pemuda-pemudamu dengan pedang, dan kurampas kuda-kudamu. Kubuat bau busuk dari perkemahanmu naik sampai ke hidungmu. Namun
kamu tidak juga kembali kepadaku. Demikianlah firman Allah. Aku menunggang balikan beberapa orang di antara kamu, seperti Allah menunggang balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu seperti puntung yang direnggut dari dalam api. Namun kamu tidak juga kembali kepadaku. Demikianlah firman Allah. Jadi begitulah yang akan kulakukan terhadapmu, hai Israel. Karena hal itu akan kulakukan terhadapmu. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu, hai Israel. Sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan yang menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia isi pikirannya, yang membuat fajar menjadi gelap, dan yang memijak tempat-tempat tinggi di bumi. Allah, Tuhan semesta alam, itulah namanya. Amos pasal 5. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum keturunan Israel. Anak darah Israel telah jatuh dan tidak dapat bangkit lagi. Ia terkapar di tanahnya dan tidak ada yang membangunkannya. Beginilah firman Allah Ta'ala. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang hanya akan bersisa 100 orang. Kota yang maju berperang dengan 100 orang hanya akan bersisa 10 orang bagi kaum keturunan Israel. Beginilah firman Allah kepada kaum keturunan Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan mencari Bait El, jangan masuk ke Gilgal, dan jangan menyeberang ke Bersheba, karena Gilgal pasti pergi menuju pembuangan, dan Bait El akan ditiadakan. Carilah Allah, maka kamu akan hidup. Jangan sampai ia memancar seperti api menentang kaum keturunan Yusuf dan melalap Bait El tanpa ada yang dapat memadamkan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi tanaman pahit dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah bayang-bayang maut menjadi pagi, dan yang membuat siang menjadi gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke permukaan bumi. Allah, itulah namanya. Dia yang mendatangkan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang ke kota berkubu. Mereka membenci orang yang memberi teguran di sidang pengadilan, dan mereka memandang keji orang yang berkata benar. Kamu menginjak-injak orang miskin dan mengambil riba gandum darinya. Sebab itu, sungguh pun kamu telah membangun rumah dari batu pahat, kamu tidak akan tinggal di dalamnya. Sungguh pun kamu telah menanam kebun-kebun anggur yang indah, kamu tidak akan meminum anggurnya. Aku tahu berapa banyak pelanggaranmu dan berapa besar dosamu. Hai kamu yang menyesakkan orang benar, yang mengambil uang suap, dan yang memutarbalikan hak kaum duafa di sidang pengadilan. Sebab itu orang yang bijaksana akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Allah, Tuhan semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Tegakkanlah keadilan di sidang pengadilan. Barangkali Allah, Tuhan semesta alam, akan mengasihani sisa Yusuf. Sebab itu, beginilah firman Allah, Tuhan semesta alam, Tuhanku. Di segala tempat umum akan ada ratapan. Di segala lorong orang akan berkata, "Aduh, aduh." Petani akan dipanggil untuk berkabung. Juga orang yang pandai membawakan lagu perkabungan untuk meratap. Di segala kebun anggur akan ada ratapan, karena aku akan melintas di tengah-tengahmu.
Demikianlah firman Allah. Celakalah kamu yang menginginkan hari Allah. Apa gunanya hari Allah itu bagimu? Hari itu adalah hari kegelapan dan bukan terang. Ibarat seorang yang lari menghindari singa, tetapi seekor beruang menghadangnya. Lalu ketika ia masuk ke dalam rumah dan menopangkan tangan ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Allah itu kegelapan dan bukan terang, kelam pekat dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku memandang hina perayaan-perayaanmu. Aku tidak suka pada perkumpulan-perkumpulan rayamu. Bahkan sekalipun kamu mempersembahkan kepadaku kurban-kurban bakaran dan persembahan bahan makananmu, aku tidak akan berkenan menerimanya. Aku tidak mau memandang kurban-kurban perdamaian dari ternakmu yang tambun. Jauhkanlah dariku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Aku tidak mau mendengar irama gambusmu. Sebaliknya, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah selama 40 tahun di padang belantara itu, kamu mempersembahkan kepadaku kurban sembelihan dan persembahan bahan makanan, hai kaum keturunan Israel? Kamu akan mengusung Sakut rajamu dan Kewan dewa-dewa bintangmu, berhala-berhala yang telah kamu buat bagimu itu. Lalu aku akan membuang kamu jauh ke seberang Damsyik. Demikianlah firman Allah yang bernama Tuhan semesta alam. Amos pasal 6. Celakalah orang-orang yang hidup nyaman di Sion dan orang-orang yang hidup aman di gunung Samaria, yaitu orang-orang terkemuka dari bangsa yang terutama itu. Kepada mereka ini kaum keturunan Israel biasa datang. Menyeberanglah kamu ke Kalne dan tengoklah. Pergilah dari sana ke Hamat yang besar itu dan turunlah ke Gad, negeri orang Filistin. Apakah mereka lebih baik daripada kerajaan-kerajaan ini? Apakah daerah mereka lebih besar daripada daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka dan mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di atas tempat tidur dari gading dan menggeliat di atas ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kawanan kambing domba dan anak-anak sapi dari dalam kandang. Hai kamu yang bersenandung seiring bunyi gambus dan menciptakan bagi dirinya alat-alat musik seperti Daud, yang meminum anggur dari bokor dan mengurapi diri dengan minyak yang terbaik, tetapi tidak bersedih karena kehancuran Yusuf. Sekarang mereka akan menjadi orang yang pertama-tama dibuang. Keriuhan pesta orang-orang yang menggeliat itu akan selesai. Allah Ta'ala telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Aku jijik terhadap kecongkakan Yakub, dan aku membenci puri-purinya. Akan kuserahkan kota itu beserta segala isinya. Nanti, jika tersisa 10 orang dalam satu rumah, mereka pun akan mati. Seorang kerabat yang harus membakar mayat akan mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah. Lalu ia akan bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, "Masih adakah orang yang bersamamu?" Dan akan dijawab, "Tidak ada." Lalu ia akan berkata, "Diam, tidak patut kita menyebut-nyebut nama Allah." Sesungguhnya, jika Allah memberi perintah, maka rumah yang besar akan dihantam menjadi reruntuhan, dan rumah yang kecil menjadi kepingan-kepingan. Masakan kuda berlari di atas bukit batu? Masakan orang membajak di situ dengan sapi? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun dan buah kebenaran menjadi tanaman pahit. Hai kamu yang bergembira atas Lodebar, yang berkata, "Bukankah kami merebut Karnaim dengan kekuatan kami sendiri?" Sesungguhnya, aku akan membangkitkan suatu bangsa untuk melawan kamu,
hai kaum keturunan Israel. Demikianlah firman Allah, Tuhan semesta alam. Mereka akan menindas kamu dari jalan masuk Hamat sampai ke sungai di Araba. Amos pasal 7. Inilah yang diperlihatkan Allah Ta'ala kepadaku. Tampak ia tengah membentuk kawanan belalang pada waktu tuaian akhir mulai tumbuh, yaitu tuaian akhir setelah bagian yang disabit bagi raja. Ketika kawanan itu selesai memakan tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, "Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah kiranya. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Ia begitu kecil." Maka Allah pun berbelas kasihan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi. Firman Allah, inilah yang diperlihatkan Allah Ta'ala kepadaku. Tampak Allah Ta'ala tengah memanggil api untuk menjalankan hukuman. Kemudian api itu melalap samudra raya dan memakan habis tanah. Lalu aku berkata, "Ya Allah, ya Rabbi, hentikanlah kiranya. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Ia begitu kecil." Maka Allah pun berbelas kasihan karena hal itu. Itu pun tidak akan terjadi. Firman Allah Ta'ala, inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan hadir di sisi sebuah tembok yang dibuat dengan tali sipat. Ia memegang tali sipat. Firman Allah kepadaku, Apa yang kau lihat, Amos? jawabku, tali sipat. Firman Tuhan, Sesungguhnya, aku akan memasang tali sipat di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak akan melewatkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan Ishak akan menjadi sunyi, dan tempat-tempat suci Israel akan menjadi rusak. Aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Lalu Amazia, imam di Bait El, menyuruh seseorang untuk menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah bersekongkol melawan tuanku di tengah-tengah kaum keturunan Israel. Negeri ini tidak sanggup lagi menanggung segala perkataannya. Beginilah kata Amos, Yerobeam akan mati oleh pedang dan orang Israel pasti dibuang dari tanahnya. Lalu Amazia berkata kepada Amos, Hai pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yuda, carilah nafkah di sana dan bernubuatlah di sana. Jangan lagi bernubuat di Bait El, karena ini adalah tempat suci raja, bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi karena jabatan, dan aku ini bukan anak nabi. Aku adalah peternak dan pemelihara pohon ara. Namun Allah mengambil aku dari pekerjaan menggiring kawanan kambing domba, dan Allah berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah kepada umatku Israel. Sekarang dengarlah firman Allah. Engkau berkata, jangan bernubuat menentang Israel, dan jangan bertutur menentang kaum keturunan Ishak. Sebab itu, beginilah firman Allah. Istrimu akan menjadi perempuan sundal di kota, sedang anak-anakmu, baik laki-laki maupun perempuan, akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagi dengan memakai tali pengukur, sedangkan engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan orang Israel pasti dibuang dari tanahnya. Amos pasal 8. Inilah yang diperlihatkan Allah Ta'ala kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim panas. Firman-Nya, Apa yang kau lihat, Amos? jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim panas. Firman Allah kepadaku, Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan melewatkan mereka lagi. Nyanyian-nyanyian di bait suci akan menjadi raungan pada waktu itu.
Demikianlah firman Allah Ta'ala. Dan akan ada banyak bangkai. Orang akan melemparkannya ke segala tempat secara diam-diam. Dengarlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang melarat, yang melenyapkan orang lemah di negeri ini, dan yang berkata, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita dapat menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita dapat menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, dan berbuat curang dengan neraca tipuan, supaya kita dapat membeli fakir miskin dengan perak, dan orang melarat dengan sepasang kasut, serta menjual terigu yang kurang baik. Allah telah bersumpah karena kecongkakan Yakub. Sesungguhnya, aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah negeri ini akan gemetar karena hal itu, dan setiap penduduknya akan berkabung? Seluruh negeri itu akan meluap seperti sungai Nil, bergelora dan surut seperti sungai Mesir. Pada hari itu, Demikianlah firman Allah Ta'ala. aku akan membuat matahari terbenam pada tengah hari, dan bumi menggelap pada hari yang cerah. Akan kuubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Kain kabung akan kukenakan pada setiap pinggang, dan setiap kepala akan kugunduli. Aku akan menjadikan hal itu seperti perkabungan, karena kematian anak tunggal dan kesudahannya seperti hari yang getir. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Allah Ta'ala. Aku akan mendatangkan kelaparan atas negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan atau kehausan akan air, melainkan untuk mendengarkan firman Allah. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan dari utara ke timur, serta menjelajah untuk mencari firman Allah. Tetapi mereka tidak akan menemukannya. Pada waktu itu, anak-anak dara yang cantik dan pemuda-pemuda akan lemah lesu karena haus. Orang-orang yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi dewamu yang hidup, hai Dan, atau demi dewa Bersheba yang hidup, mereka akan jatuh dan tidak akan bangun lagi. Amos pasal 9. Aku melihat Tuhan hadir di sisi mazbah berhala. Ia berfirman, Pukullah kepala-kepala tiang itu, sehingga ambang-ambang pintu berguncang, dan pecahkanlah semua itu ke atas kepala semua orang. Aku akan mencabut nyawa orang-orang yang tersisa dengan pedang. Tak seorang pun dari mereka dapat melarikan diri, tak seorang pun dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menggali sampai ke alam kubur, akan kuambil mereka dari sana dengan tanganku. Sekalipun mereka memanjat ke langit, akan kuturunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri di puncak Karmel, akan kucari dan kuambil mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi dari pandanganku di dasar laut, akan kuperintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuh-musuhnya sebagai tawanan, akan kuperintahkan pedang untuk mencabut nyawa mereka di sana. Aku akan mengarahkan pandanganku kepada mereka untuk mendatangkan celaka, bukan kebaikan. Allah Tuhan semesta alam. Dialah yang menyentuh bumi sehingga bumi luluh dan semua penduduknya berkabung. Semuanya akan meluap seperti sungai Nil
dan surut seperti sungai Mesir. Dialah yang membangun anjungannya di langit dan yang mendasarkan kubahnya di bumi. Dialah yang memanggil air laut dan yang mencurahkannya ke permukaan bumi. Allah, itulah namanya. Bukankah kamu seperti Bani Etiopia bagiku, hai Bani Israel? Demikianlah firman Allah. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya mata Allah Ta'ala tertuju kepada kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi. Tetapi aku tidak akan memunahkan kaum keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Allah. Sesungguhnya aku akan memberi perintah dan menampi kaum keturunan Israel di antara segala bangsa, seperti orang menampi dengan nyiru, tetapi butir yang terkecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Semua orang berdosa di antara umatku akan mati oleh pedang, yaitu orang-orang yang berkata, malapetaka tidak akan mendatangi atau mencapai kita. Pada waktu itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Akan kututup lubang-lubang dindingnya, dan akan kudirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali, seperti pada zaman dahulu, supaya mereka dapat memiliki sisa Edom dan segala bangsa yang disebut milikku. Demikianlah firman Allah yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Allah. Pembajak tanah akan menyusul penuai, dan pengirik anggur akan menyusul penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan luluh. Aku akan memulihkan keadaan umatku Israel, dan mereka akan membangun kembali kota-kota yang telah rusak lalu menghuninya. Mereka akan menanam kebun-kebun anggur dan meminum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun dan memakan buahnya. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kukaruniakan kepada mereka. Firman Allah Tuhanmu.